Guys, mobil kalian bisa gini nggak? Udah gue bawa kunci, begitu mendekat, wih, langsung kebuka. Gak usah bingung cari engine start di mana tombol-tombol. Begitu kalian injak rem, dia elektriknya langsung nyala semua, ya kan tuh, langsung nyala semua kan. Terus udah sampai tempat tujuan, kita nggak perlu ngapa-ngapain, parkir dulu tentunya di tempat yang aman ya. Udah parkir dulu tempat yang aman, tutup pintu. Perhatiin aja, nanti mesinnya sama mobilnya langsung ngunci dan mati. Praktis banget ya. Wholesale mobil EV ya di bulan April, gila ya. Didominasi sama Wuling guys, Wuling yang compact SUV-nya tuh Omoda. Jadi di sini terlihat banget ya masyarakat Indonesia sudah mulai terbuka. Padahal kalau misalkan kalian ingat-ingat ya, sebenarnya dulu yang ngedoktrin atau yang bikin promo-promo mobil listrik itu adalah Hyundai kan. Tapi diambil sama Wuling untuk yang varian kayak city car-nya nih. Dan ini satu-satunya kayaknya belum ada saingan. Baru saya lihat kemarin saingannya adalah Ceres ya kalau nggak salah. Tapi kalau dilihat-lihat ini masih lebih oke loh. Dari desainnya itu memang terlihat kecil, tapi kalian nanti coba deh masuk ke dalamnya. Gue bakalan review dan sekalian test drive. Ini adalah test drive gue berarti perdana cobain Wuling REV. Tapi sebelum kita review, penasaran nggak sih promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu semua, salam kenal dengan saya Asep, sales konsultan dari Wuling Maju Motor PIK 2 yang beralamat di Distrik Otomotif PIK 2, Tangerang, Banten. Selain showroom, kita juga ada servis dan spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki mobil Wuling, khususnya untuk yang tinggal di daerah PIK, Tangerang, Taman Palem, Muara Karang, Pluit, bisa simpan nomor Asep, nanti Asep bantu bookingkan. Atau Bapak Ibu sedang mencari unit kendaraan baru, sekarang saat yang tepat, karena Wuling PIK 2 bulan ini sedang banyak promo-promo menarik lainnya. Ada Wuling Bingo, bisa sekali cas, jalan 410 km, DP 30 jutaan, angsuran 4 jutaan, dan sudah support fast charging. Ini Almas Hybrid, OTR di 442 juta, bisa DP di 80 jutaan atau angsuran 4 jutaan. Kita ada paket bunga 0%, pembayaran bisa melalui syariah, dan tenor paling panjang bisa 6 tahun. Setiap pembelian unit EV sudah dapat wall charging dan instalasi PLN gratis. Dan tidak usah khawatir karena setiap pembelian unit EV akan dapat garansi baterai, motor penggerak, dan kelistrikan seumur hidup. Kita juga di sini menerima trade-in dengan berbagai merek apapun dan pastinya harga terbaik. Supaya lebih mantap, kami juga ada unit test drive dari REV, Bingo, Cloud, Almas, dan Alves. Dan kami bisa datang ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungin Asep di nomor 0838 70.000 830 atau bisa janjian di showroom Wuling Maju Motor PIK 2. Terima kasih. Di samping gue nih ada Wuling REV nih yang long range. Sekali jalan bisa sekitar 300 km ya. Dengan baterai sekitar 26 kWh. Harganya sekitar 300-an. Itu belum diskon. Nanti kalau diskon kalian nanya-nanya sama Mas Asep aja langsung. Dan terima kasih buat Wuling Maju Motor PIK 2 yang sudah dikasih pinjem mobilnya nih. Gue mau kasih lihat beberapa fitur uniknya nih ya. Jadi ini kan mobilnya tadi yang seperti saya mention. Kalau posisi terkunci kayak gini guys. Ini tombolnya ada lock, unlock, sama buka bagasi dulu. Tapi saya kasih lihat buka bagasi dulu ya. Pada saat saya ke belakang, di sini kan ada tombolnya nih. Buka dong, ya kan? Kalian misalkan naruh belanjaan buat cewek-cewek, kedua pintu lainnya masih terkunci, jadi aman banget. Terus kalau ditutup, tinggal nutup gini aja. Lampunya nyala, dia otomatis langsung terkunci. Waktu mobil ini launching kan, saingannya belum ada ya. Harga mobil listrik waktu itu 200 jutaan, bisa dapat range sekitar 300 km buat pakai harian, buat antar jemput anak sekolah, buat ke pasar, cukup oke banget. Nih, desainnya dari depan ini bentuknya tuh kayak kekar-kekar mobil-mobil Jepang pada umumnya gitu loh. Kecil, imut, tapi ternyata kabinnya itu luas banget. Dan kalau dari tampak depan kayak gini, ini grillnya tuh agak unik ya. Jadi kayak ada dua gitu, kayak ada dua, satu, dua, kayak ada dua gitu ya. Dan ini ada DRL-nya, khusus yang untuk varian yang long range. Kalau standar range belum. Dan di depan sini ini ada logo Wuling. Nah, ini
chargernya nih guys. Dan sementara ini dia belum bisa support fast charging yang DC ya, dia masih AC. Sampai 7700 dia sudah support ya. Ya kurang lebihnya bisa 4-5 jam. Tapi kalau misalnya pakai portable aja, yang misalnya standarin atau yang Wuling REV yang light, itu dia belum support yang 7700. Dia hanya maksimal 2200, ya sekitar kurang lebih 14 jaman kayak gini. Lampunya sudah LED, wow ada 2 ya, proyektor LED. Terus di bagian bawah ini kayak ada lampu kotak gitu, dan bumper bawahnya perpaduan bahan dop sama sewarna body. Ini bahan dop juga sih gitu. Dari depan tuh memang kelihatan kecil banget, sampai nanti kalian masuk ke dalam baru kaget ternyata cukup luas. Kalau kita ngomongin dimensi, siapa di sini yang sering kena prank? Kan kalau parkir di mall itu suka kayak wah ada parkir kosong, rupanya itu adalah mobil Wuling REV yang parkirnya tuh paling mundur ke belakang. Jadi kena prank. Karena ini dimensinya kecil banget, sekitar 2,9. Terus lebarnya sekitar 1,5, kecil banget ya. Wheelbase-nya sekitar 2 meter, tingginya sekitar 1,6, kecil banget ya. Profil ban yang dipakai itu dia 145 70 ring 12. Ini tuh bahannya tuh kayak dop gitu loh guys. Tapi menggambarkan mobil ini tuh ini apa ya, dopnya tuh ala-ala mobil EV banget deh gitu loh. Dan di sini tuh warnanya two tone. Kalau kalian perhatiin, ini cakep ya. Tuh. Ini two tone juga hitam kan, hitam. Ini ada lampu sen. Dan ini sudah dilengkapi dengan smart entry khusus di long range aja. Untuk yang standarin sama light dia belum ada. Ini sudah ada chrome-nya. Dan di sini tuh ada tarikan garis gini ya, menambah mobil ini bertekstur, termasuk sebelah sini juga nih. Remnya depan belakang sudah disc brake dan remnya sudah ABS, ABD, sudah lengkap semua. Jadi look dari tampak samping sini tuh masih terlihat apa ya, imut. Mobilnya tuh desainnya kecil tapi cakep gitu loh, ya kan? Apalagi banyak-banyak kaca-kaca gini, teman-teman, cakep banget sih. Dengan tinggi sekitar 1,6 ya cukup imut banget. Di sini ada head-mount stop lamp. Kalian perhatiin deh, lampunya LED cakep ya, memanjang nih dari kiri ke kanan. Dan emblemnya unik, bukan logo tapi huruf nih, Wuling. Ada kamera mundur. Dan ya tadi smart entry-nya saya bilang kan, bisa dipakai kiri kanan dan belakang. Ini perlampuan juga sudah LED. Reflektornya dia bentuknya vertikal, dan ini perpaduan nih bahannya bahan dop, warna bodi, dan sudah ada parking sensor. Bagasinya memang seimut ini, tapi kalau misalkan kalian butuh bagasi lebih, ini bisa dilipat separuh ya. Dan hitung-hitungan ya sebenarnya, kalau misalkan 1 kWh itu bisa jalan sekitar 10 km, sedangkan 1 kWh itu sekitar 1.500 atau 1.600. Berarti 1 km cuma membutuhkan biaya sekitar 150 perak. Bayangin kalau mobil kalian mobil bensin, katakanlah isi pertamax 1/10. Berarti 1 km itu menghabiskan sekitar 1.500 perak. Berarti ini 10 kali lebih hemat, lebih irit dibandingin mobil bensin. Yang saya suka tentunya mobil ini tuh sangat out of service banget. Jadi begitu kita mendekat dia langsung dibukain pintu. Begitu injak rem, dia udah langsung nyala semua elektriknya. Dan di sini head unitnya tuh nyambung dengan meter cluster ya guys, ya full, khusus yang varian yang long range. Di sini ada tempat minum, mungkin terlihat sepele buat kalian, tapi buat saya pribadi ini sangat nyaman banget. Jadi ada blower AC yang ngejaga minuman kita tetap dingin kiri dan kanan, ya kan. Dan karena ini mobil EV, rata-rata mobil EV tuh platformnya dibuat khusus, jadi di sini pelong banget. Jadi kalian misalkan mau geser kiri kanan, jadi terlihat memang dari luar kan kecil ya, ternyata pas dalam sih cukup gede loh. Tinggi saya 163 nih, masih ada sisa. Dan di sini power window-nya sudah auto up and down. Tuh. Di sebelah kanan ada pengaturan elektrik, dan perlampuan dia bisa diatur ketinggian ya untuk manual levelnya. Dan ini sudah electric parking brake dan auto hold. Jadi kayaknya surga banget buat kalian yang suka lewatin daerah macet-macetan sih. Nah, ini pengaturan tombol, ini setirnya udah kulit ya kan. Di sini ada pengaturan untuk volume. Bahannya di sini dia kulit sintetis, dan di sebelah sini juga sudah kulit sintetis nih. Jadi sudah sampai beda kalau yang tipe standar sama yang tipe light. Dan kalau kita ngomongin mobil sekecil ini aja dikasih kaca pada pilar A-nya, jadi ngebantu visibilitas kita. Dan untuk spionnya dia memang agak mundur juga gitu ya guys. Dan AC-nya di sini unik ya, karena semua bisa dilihat dari sini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, dia levelnya sampai 6, blowernya juga sampai 6. Dan bayangin ya, mobil sekecil ini tuh AC-nya semburannya cukup lengkap ya. Atas doang, atas bawah, bawah doang, bawah dan defogger depan, ya kan? Tuh, defogger depan doang. Sun visor sebelah kanan ada kaca, yang sebelah kiri ada kaca juga. Ini spion dalam, belum ada manual D-Night gitu, belum ada.
lampunya sudah LED. Sekarang gimana Mas Teguh kalau masuk ke baris kedua ya? Cukup gampang banget. Oh, ini masih cukup lega banget. Nih, ya kan? Ini tadi posisi duduk saya masih lega banget. Tuh. Dan ini ada hand grip kiri kanan, seat belt juga ada. Tentunya di sini ada Isofix. Kalau misalkan kalian lagi bawa bayi, di sini ada buat baby car seatnya. Dan ini bisa dilipat separuh-separuh yang seperti tadi saya bilang sih. Yuk kita segera cobain mobilnya enak apa enggak ya. Untuk REV tipe long range, kapasitas baterainya sekitar 26,7 kWh, bisa menempuh jarak sekitar 300 km. Sangat cukup lah ya untuk berkeliling seharian di dalam kota seperti Jakarta. Nah, ini sudah di dalam Wuling REV. Ini pakai mode Eco. Saya mau rubah dulu ke mode Sportnya nih. Oke, langsung berubah. Aman seatbelt, Mas? Pasang seatbelt dulu, Mas. Nanti diomelin sama netizen loh. Siap, Bapak. Oke, saya coba akselerasi ya. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Ini beda sih. Beda sama saya kemarin udah cobain Wuling Cloud juga. Beda kan? Beda-beda. Karena ini yang kita coba kan long range ya. Iya. Yang range-nya bisa sampai 300 km ya. 300 km. 300 km guys. Dan ternyata pada saat masuk ke dalam sini juga ternyata mobil ini tuh nggak kecil-kecil banget ya. Cukup lega loh guys. Cukup bawa baris kedua. Bawa anak belakang gitu. Jadi buat harian sih udah cukup oke. Kita muter balik di sebelah sini nih guys. Jangan lupa pasang lampu sen. Oh. Oke. Pantas ya Mas, laris banget ya mobil ini karena tenaganya cukup oke. Tapi kalau misalnya kalian cari ke yang mobil yang kenceng-kenceng ini ya tentunya mungkin kalian pilihannya harus ambil yang Wuling Bingo kalau nggak yang si Wuling Cloud-nya ya. Betul. Gitu. Tapi kalau buat harian, buat antar jemput anak sekolah, buat ke minimarket sih boleh lah pakai ini. Masih kenceng. Masih bisa 106, Pak. 106 apa nih maksudnya? Kilometer per jam kecepatannya. 106 ya? Iya. Tapi pakai mobil ini kayak nggak cocok lah buat kebut-kebutan. Mungkin kalau kalian cari kebut-kebutan, kalian bisa ambil buat Almas ya? Oh, bisa, boleh Almas. Boleh Almasnya, kalau nggak si Alves. Jadi ternyata kalau setelah hitung-hitung ya Mas ya, ini 1 kWh bisa jalan sekitar 10 km. Bisa 13 sebetulnya, Pak. 13 benar ya? Bisa 13. Padahal kalau 1:10 aja udah irit banget. 1 kWh tuh kalau dirupiahin sekitar 1.500. Kalau 1:10 aja berarti 1 km itu kalian cuma keluar uang 150 perak. Betul. Irit banget ya Mas? Irit kan. Sedangkan kalau misalnya mobil bensin aja kayak mobilku tuh ras 1:10 ya. Iya. Berarti kalau pakai Pertamax, satu Pertamax kan 14.000 ya? 15.000. Malahan? Iya, sekitar 15.000 lah ya. Ya katakanlah 14.000 deh. 14.000 berarti 1 km butuh biaya sekitar 1.400. Nah, Itu yang bikin mobil ini irit banget ya. ya maka banyak konsumen juga dengan dia punya mobil REV, mobil listrik, dia akan menghemat sekitar 30 juta dalam 1 tahun, Pak. Lumayan ya. Dan enaknya mobil REV ini ada garansi lifetime warranty seumur hidup dari mulai baterainya, kemudian ada motor penggeraknya, ada kelistrikannya. Jadi udah nggak ada yang lagi dipikirin gitu kan. Oke, sekarang coba kita zigzag. Oke. Oh. Kalau misalkan kalian bermanuvernya terlalu cepat kayak gitu sih agak bahaya ya. Agak bahaya. Jadi kalau misalkan kalian mau zigzag kayak gitu ya agak kecepatannya agak rendah. Ini soalnya kenceng juga nih 46 km per jam. Mungkin kalau kalian zigzag. Tapi kita zigzag juga mau ngapain nih Mas ya? Iya, enggak. Enggak. Kayak jarang lah ya. Normal. Tapi ini nih, biar kalian bisa lihat kondisinya kalau lagi bermanuver tuh kayak gimana nih ya. Tidak disarankan ya guys. Tidak disarankan. Tapi kalau benar-benar mobil ini dipakai buat, saya aja kepikiran loh Mas, mobilku ras itu kan konsumsi BBM kan juga kalau lagi pas macet-macetan cukup boros ya. Itu bisa 110. Saya lagi kepikiran banget kayak kemarin, aduh kalau buat harian sih enak juga kali ya kalau punya mobil listrik. Karena kita mikirnya tuh 150 perak per kilometer tuh irit banget gitu loh. Kalau harian itu kalau gue lagi trip-trip banyak perjalanan kayak gitu ya, itu sehari itu saya bisa 100 km loh. 100 km kalau misalkan ini berarti paling cuman 30 ribuan. 30.000 ya? Iya, 30 ribuan untuk biaya
ininya listriknya. Dan pajaknya udah tahu belum Pak? Kalau ini tuh pajaknya irit banget, murah banget. Cuman 143.000 loh setahun. Setahun, buset, mahalan mahalan motor NMAX gue. Betul. Oke, kita tes, buka jendela dulu. Kalian dengerin dari luar. Kita tutup sekarang. Kalian yang dengar sendiri deh. Ini suara dari Banaja sebenarnya sih. Suara dari Banaja. Kita di depan nanti bakalan belok. Kita cobain suspensinya di itu sambungan jembatan. Ini enak banget ya buat berangkat ke pasar gitu ya. Oke. Dia nggak keras tapi nggak empuk gitu. Wah. Nah, ini di jalan pada konblok ya. Pada turunan begini dia sambil ngetek, Regeneratif ya? dikit. Oke. Tapi memang Wuling REV ini memang nggak sestabil si Wuling Cloud ya. Memang beda kan ya. Ya. Karena pertama ini dia wheelbase-nya tuh agak pendek guys. Kalau si Wuling Bingo sama Wuling Cloud REV kan lebih panjang. Tentunya beda. Jadi tentunya kalau dari segi kenyamanan ya beda. Tapi kalau buat harian sih mobil ini patut dipertimbangkan. Mungkin kalian jangan ngelihat harga mobilnya tuh yang 300-an, tapi 300-an dapat mobil listrik tuh udah sesuatu banget loh. Ya. Gimana Pak? Enak nggak? Enak banget. Lihat ya teman-teman. Saya menjauh. Ini menjauh dulu ya. Dia tuh langsung mati dan langsung kunci. Jadi mobil ini saya rasa cocok banget buat kalian yang jangan cari mobil yang kebut-kebutan di Wuling REV ini. Jadi cocok banget buat kalian yang ibaratnya butuh mobil buat mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi muat 4 penumpang. Sudah ada AC-nya, sudah ada smart entry. Praktis banget ya Mas ya. Betul. Suspensinya cenderung tuh agak keras tapi gak empuk. Tapi itu buat apa? Tujuannya biar mobil ini tetap stabil. Tapi tidak disarankan untuk kalian yang suka bermanuver, ngebut-ngebutan kayak gitu-gitu. Tadi kita udah coba kan, teman-teman lihat kan. Memang ya karena wheelbase-nya nggak terlalu panjang. Karena tujuannya itu tadi buat cari orang yang cari mobil yang buat hari-harian atau jemput anak sekolah. Nggak heran mobil ini laris manis. Pesan saya cuma satu, kalau misalnya cari mobil harus apa Mas? Mas Asep di 0838 70.000 830. Dan Mas Asep tadi ngasih tahu juga ada unit SF ada apa aja Mas? Ada REV, ada Bingo, ada Cloud, ada Alves, ada Almas. Pokoknya semua unit Wuling kita ada. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Asep. Komen kalau pengen dibuatin video lainnya. Semoga membantu ya. Dari kemarin banyak banget Mas Asep yang nanya, Mas review mobil listriknya REV dan Bingo dan Cloud sudah ada semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Unik gitu loh, mobilnya kecil tapi jadinya ganggu banget ya suara begitu.